Tadi ceritanya Salsa itu kan seperti itu ya, yang kalau kita ringkas bisa kita tulis apa? Pernyataan masalahnya adalah adanya fenomena anak mengalami kesulitan mengungkapkan atau mengekspresikan kemampuan matematika secara mandiri. Kan begitu kan ya? Jadi masalahnya clear. Ini sudah clear belum? Ini sudah menyiratkan sebuah masalah belum? Dan apakah ini masalah penelitian? Dan apakah ini masalah penelitian? Masalah penelitian itu maksudnya apa? Masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Jadi bisa dijawab melalui penelitian ya. Masalah penelitian bukan? Oke, berarti sampai sini sudah oke ya. Maka kita lanjut pertanyaan penelitiannya atau research question ya. Tadi ada yang mengusulkan, pertanyaannya begini nih. Apa yang menyebabkan anak mengalami kesulitan mengekspresikan kemampuan matematikanya secara mandiri ya? Apa atau faktor apa gitu ya. Nah, kira-kira kita terbayang belum ya untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini nih, nanti risetnya seperti apa? Apa ya faktor yang menyebabkan? Nanti cara nelitinya itu gimana? Kira-kira sudah terbayang belum? Kalau saya belum terbayang, nanti risetnya kayak gimana? Ya, maka tidak masalah pertanyaannya begini dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti kita harus spesifikkan, begitu ya. Jadi setelah kita begini, nanti kita harus apa? Meninjau literatur. Untuk apa kita meninjau ini dulu? Kita baca riset-riset terdahulu ya, atau teori-teori yang ada. Misalnya apa? Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa menunjukkan kemampuannya. Misalnya kita lalu menelusuri ada teori yang relevan yang bisa dipakai. Misalnya begitu ya. Nanti dari bacaan itu ya, dari tinjauan itu, misalnya ada yang menyebut secara umum ada dua faktor teorinya. Ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Misalnya begitu ya. Jadi seseorang itu terdorong untuk mengekspresikan atau tidak mengekspresikan, misalnya menurut teorinya, ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Faktor dari luar itu ya lingkungan itu. Betul nggak? Ini lingkungan ya. Lingkungan. Nah, hasil riset terdahulu mengatakan apa? Misalnya begitu ya. Oh, ternyata sudah banyak loh riset yang membuktikan bahwa dari dua faktor itu yang paling menentukan adalah faktor internal. Misalnya begitu. Penelitian lain menyebut bukan faktor internal yang lebih besar, tapi faktor eksternal. Eksternal ini misalnya apa? Eksternal ini. Oke, ya lingkungan di dalam ruang kelasnya itu, lingkungan di rumahnya, betul nggak? Dan seterusnya. Lalu dari bacaan kita itu, kita nanti bisa membuat sebuah apa? Membuat sebuah hipotesa, betul nggak? Hipotesis penelitian, ya. Hipotesis penelitian itu apa? Hipotesis penelitian itu, hipotesis itu apa? Dugaan, ya. Dugaan sementara, ya. Jadi maka lalu dugaannya itu apa? Diduga bahwa apa? Diduga bahwa faktor apa nih misalnya? Tergantung tadi apa bacaannya, betul nggak? Tadi misalnya bacaannya apa? Riset-riset terdahulu banyak membuktikan bahwa faktor lingkungan pengaruhnya cukup besar. Faktor lingkungan meliputi lingkungan di rumah, lingkungan di sekolah, lingkungan di masyarakat, misalnya begitu. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah lingkungan di sekolah. Lingkungan di sekolah itu siapa aja? Ada guru, ada teman-teman, betul nggak? Nah, jadi ada guru, ada teman-teman. Guru itu berarti faktor apa yang mendukung? Apresiasi guru, betul nggak? Terus apa lagi? Apresiasi teman. Terus apa lagi? Dan seterusnya. Ini menurut misalnya teori-teorinya dan atau riset-riset terdahulu. Maka lalu kita menduga bahwa faktor besar itu adalah apresiasi guru. Misalnya begitu tuh. Ya. Jadi kita menduga apa? Diduga bahwa faktor apresiasi guru, begitu ya? Apa ini? Jelek banget ya tulisannya ya. Diduga bahwa faktor apresiasi guru
merupakan atau berpengaruh signifikan terhadap apa? Terhadap keberanian siswa dalam mengekspresikan kemampuan matematikanya secara mandiri. Begitu kan ya? Itu hipotesis penelitiannya. Kita bisa menduga setelah meninjau literatur ya. Berarti meninjau teori, meninjau riset terdahulu. Begitu ya? Baru kita bisa membuat dugaan. Maka ini bisa merevisi pertanyaan penelitian kita nanti. Betul nggak? Supaya pertanyaan ini menjadi lebih operasional, mudah dijawab. Yaitu gimana pertanyaannya? Gimana? Apakah nah ya, apakah apresiasi guru ya berpengaruh signifikan terhadap keberanian siswa dalam mengekspresikan kemampuan matematikanya secara mandiri. Pertanyaan ini sudah terbayang bagaimana cara jawabnya? Pertanyaan ini sudah mengarahkan bagaimana cara menjawabnya? Bisa mengulangi tulisan ini enggak? Apakah apresiasi guru terhadap secara mandiri? Ya? Terbayang cara jawab pertanyaan ini? Terbayang nggak? Kalau saya sudah terbayang. Nanti cara nelitinya gimana? Cara nelitinya, saya perlu ngumpulin data nih, bisa survei ya. 100 siswa saya survei dari berbagai sekolah. Ya, jangan di satu sekolah, karena satu sekolah biasanya ya apresiasi guru sama untuk satu kelas itu, betul nggak? Kita lihat bagaimana apresiasi guru, kita ukur ya, mulai dari level yang paling rendah berarti guru tidak pernah mengapresiasi, sampai yang paling kanan paling tinggi berarti apresiasi guru sangat tinggi ya. Berarti terbayangkan nanti datanya seperti apa? Terbayangkan nanti seperti apa, betul nggak? Kita survei 100 siswa ya. 100 siswa itu yang selevel gitu ya. Lalu kita setiap siswa itu kita lihat dua hal. Betul nggak? Bagaimana guru atau bagaimana apresiasi guru terhadap siswa itu, dirinya maksudnya, dan bagaimana keberanian dia dalam mengekspresikan. Nah, jadi terbayangkan cara penelitiannya untuk menjawab pertanyaan tadi itu. Tapi pertanyaan yang spesifik ini ternyata bisa muncul setelah apa? Setelah kita meninjau literatur dan lalu kita bisa membuat hipotesis penelitiannya. Ya, jadi sampai yang di sini kita belum terbayang, ya, apa ya faktor yang menyebabkan itu. Maka kita harus membaca atau meninjau literatur sehingga kita lalu bisa membuat dugaannya. Hipotesis itu dugaan ya. Sehingga nanti pertanyaan ini posisinya bisa setelah hipotesis itu, ya. Dan itu sekaligus merevisi, karena kalau yang ini kan ditulis di mana? Di bab 1, betul nggak? Sementara ini ditulis di mana? Di bab 2. Tinjauan literatur di bab 2. Hipotesis ini juga di ujung bab 2. Sementara pertanyaan spesifik ini bisa muncul setelah hipotesis ini. Sehingga kalau ini mau ditulis, sebenarnya posisinya itu masih di bab 2 itu, posisinya di sini. Sekaligus itu sebenarnya menspesifikkan pertanyaan yang masih umum yang ditulis di bab 1 itu. Nah, begitu ya. Jadi logikanya begitu ya. Jadi kalau kawan-kawan bisa menulis pernyataan masalahnya secara jelas, tadi kan mulai dari cerita yang masih mentah itu sampai bisa menulis begini, kita butuh diskusi panjang kan tadi, betul nggak? Kita butuh apa ya? Itu kalau mau dirumuskan, ternyata kita lalu menulis seperti ini, gitu ya. Tapi ini pertanyaan bukan satu-satunya, ya kan? Boleh jadi nanti kawan yang lain pertanyaannya bukan begini, ya kan? Bisa jadi gimana? Bisa jadi bukan bertanya apa yang menyebabkan itu, ya kan? Tapi
Misalnya mengarah kemana yang ditanyain? Solusi, misalnya begitu solusi. Lalu pertanyaan gimana? Bagaimana? Oke. Kalau mau umum, mungkin kalimatnya ini masih umum tapi ya. Bagaimana cara mengatasi atau menghadapi gitu ya, mengatasi anak yang bla bla bla. Pertanyaan itu sudah terbayang bagaimana cara menjawabnya? Jadi ini, tapi nanti kalau di video bisa saya tulis teksnya yang bagus ya, karena bukan tulisan tangan ya. Jadi pertanyaan yang lain mungkin bukan mengarah ke apa sebabnya, tapi apa tadi? Bagaimana cara mengatasi anak yang mengalami kesulitan mengekspresikan. Oke. Berarti ini penelitian terapan, betul nggak? Kalau ini kan penelitian apa nih? Kalau ini penelitian sudah kita bahas di pertemuan 1 kan? Penelitian dasar. Penelitian yang untuk menghasilkan sebuah pengetahuan. Tapi kalau yang kedua, dia menghasilkan sebuah solusi. Betul nggak? Memecahkan masalah. Ya. Bagaimana cara mengatasi itu? Nah, pertanyaan itu sudah terbayang bagaimana cara jawabnya? Belum, sama kayak ini. Betul nggak? Lalu mengharuskan kita meninjau literatur. Meninjau literatur berarti meninjau teori, meninjau riset terdahulu. Lalu nanti kita bisa membuat sebuah dugaannya. Jadi perhatikan alurnya ya. Jadi kita mulai memang dari pertanyaan yang umum. Yang kita mungkin belum bisa membayangkan bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Tapi lalu mengharuskan kita meninjau literatur, lalu membuat dugaan. Oh, diduga bahwa salah satu sebabnya adalah buku ajar yang tidak banyak mencontohkan atau mensimulasikan atau memfasilitasi pembelajaran matematika yang apresiatif, sehingga perlu dikembangkan. Sehingga pertanyaan penelitiannya yaitu apa tadi? Yang kayak tadi itu. Bagaimana desain modul pembelajaran matematika yang apresiatif ya, untuk menumbuh kembangkan keberanian siswa dalam bla bla bla. Nah, gitu ya. Jadi ternyata satu masalah yang sama itu pertanyaannya bisa berbeda. Nah, kalau pertanyaannya berbeda, maka arah penelitiannya berbeda. Jadi bisa jadi nanti satu kelas itu masalah yang diangkat sama semua. Tapi pertanyaannya beda-beda. Maka judulnya pasti beda-beda. Nah, kalau yang model pertama tadi diberi judul apa? Diberi judul apa? Pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Ya kan? Pengaruh apresiasi guru terhadap keberanian siswa dalam mengekspresikan. Oke, kalau ada yang berminat itu dicatat. Kayaknya saya mau ini nih, bagus, begitu ya. Itu tadi dari ceritanya siapa? Salsa. Belum ceritanya. Nah, model yang kedua, judulnya gimana? Beda lagi judulnya. Gimana? Pengembangan modul pembelajaran matematika apresiatif. Kalau mau dilanjutin, untuk menumbuh kembangkan keberanian siswa dalam mengekspresikan kemampuan matematika. Nah, begitu ya. Nanti teman yang lain mungkin pertanyaannya beda lagi, bukan yang kedua itu, tapi yang ketiga. Dan seterusnya. Kalau kita bahas terus bisa sampai Isa ya. Sampai Isa. Nanti Anika nggak jadi cerita. Tapi ini sudah jam berapa? Oke. Berarti sudah mau habis ya waktunya ya. Anika dulu cerita. Berarti cerita ini sudah oke ya?